Ini udah record semua belum, Nur? Suaranya kedengeran nggak? Kelihatan nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Anjani dengan NPM 22110211119. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan praktik untuk 5 uji eh, mengenai tugas statistik non-parametrik. Dengan yang ketiga uji Kendall, yang keempat uji one sample t-test, dan yang kelima uji median extension. Oke, langsung saja ke uji yang pertama, merupakan uji dari asumsi klasik, di mana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residu yang baik adalah model yang memiliki nilai residual. Menyiapkan data penguji uji Kolmogorov, di mana data ini saya ambil untuk apakah ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, di mana variabel X-nya adalah pelatihan, dan kinerjanya jika nanti nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residual berkontribusi. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka nilai residual tidak berkontribusi normal. H0 sendiri, H0 itu artinya ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, dan HA tidak ada pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Untuk itu, kita sudah menyiapkan aplikasi alat analisis, yaitu aplikasi SPSS. Di sini sudah kita akan copy data dari Excel, data variabel yaitu pelatihan dan kinerja. Data ini kita copy, lalu kita pindahkan ke data view. Di sini kita paste. Nah, sudah muncul data dari Excel tadi. Kemudian kita klik variable view untuk merubah nama file. Untuk nama file sendiri ini kita beri nama variabel untuk variabel X. Dan yang kedua variabel Y. Untuk label yang pertama kita beri nama pelatihan. Dan yang kedua kinerja karyawan. Oke, untuk kolom desimal ini kita ubah menjadi 0 karena tidak ada angka di belakang koma dari data kita tadi. Kemudian selanjutnya kita beralih ke data view untuk melihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Kita klik analyze, kemudian regression, kemudian kita klik linear. Nah, untuk di sini kolom independen ini kita pindahkan pelatihan atau variabel X ke kolom independen. Kemudian variabel Y atau kinerja karyawan kita pindahkan ke kolom dependen. Kemudian kita klik save. Nah, di sini kita akan merubah, kita akan memberi centang pada residuals yang unstandardized. Ini kita beri centang. Kemudian klik continue. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari residual yang akan kita gunakan untuk menggunakan analisis uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, data ini yang akan kita gunakan untuk pengujian Kolmogorov. Kemudian untuk pengujian Kolmogorov sendiri kita akan klik analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legalisity dialog. Nah, kemudian kita klik yang satu sampel KS, Kolmogorov-Smirnov. Ini kita klik. Nah, kemudian untuk kolom test variable list ini kita isi dengan variabel unstandardized residual, yaitu kolom residual yang sudah kita dapatkan tadi. Ini kita pindahkan. Untuk test distribution ini kita centang untuk yang normal, karena kita akan melihat apakah data ini berdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji Kolmogorov-Smirnov, di mana bisa kita lihat bahwa nilai dari signifikansi
Totaled sebesar 0,200, yang artinya nilai ini lebih dari 0,05, di mana yang kita ketahui tadi bahwa dengan nilai yang lebih dari 0,05 maka artinya data kita ini berdistribusi normal. Nah, artinya ada pengaruh dari variabel pelatihan terhadap kinerja karyawan. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai kita, data kita tadi berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pengujian yaitu uji Wilcoxon. Untuk uji Wilcoxon sendiri, uji Wilcoxon ini merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang saling berpasangan. Nah, uji ini tuh sebagai alternatif jika data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, untuk kasusnya di sini saya akan melihat pengaruh metode les terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7A, di mana hipotesisnya H0 diterima jika ada pengaruh metode les terhadap hasil belajar siswa matematika pada kelas 7A, kemudian H-nya tidak ada pengaruh metode les terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7A. Nah, bisa dikatakan H0 diterima itu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05. Nah, H0 ditolak jika nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05. Untuk itu, kita akan menguji apakah nilai signifikansinya lebih atau kurang daripada 0,0. Kolom data baru untuk pengujian Kolmogorov. Nah, sama seperti tadi, langkah pertama kita akan di sini berbentuk pretest dan posttest sebelum dan sesudah menggunakan metode les pada pembelajaran siswa. Sama kita pindahkan ke SPSS ini, kita paste. Nah, di sini sudah muncul data dari Excel tadi, kemudian kita klik variable view untuk merubah nama label dari data yang akan kita uji nih. Yang pertama untuk nama ini akan kita beri namanya pre. Kemudian yang kedua post. Dan untuk desimal, kolom desimal ini kita ubah menjadi 0. Untuk label kita beri nama pretest. Dan untuk yang kedua posttest. Oke, selanjutnya kita akan balik ke data view, di mana data dari 25 sampel siswa kelas 7A ini kita akan menganalisis uji Wilcoxon. Pertama kita akan klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita klik to related sample. Nah, untuk kolom test pairs ini kita pindahkan pretest ke kolom test pairs, kemudian untuk variabel posttest juga kita pindahkan ke kolom test pairs. Untuk test type ini kita centang untuk uji Wilcoxon karena kita akan menguji untuk pengujian Wilcoxon. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari pengujian Wilcoxon. Bisa kita lihat di kolom ranks ini bahwa untuk negative ranks ini untuk melihat apakah ada penurunan dari sebelum penggunaan metode les ke sesudah penggunaan metode les gitu. Apakah ada penurunan nilai? Di sini kita lihat dengan sampelnya bahwa N ini sama dengan 0, berarti tidak ada sampel atau tidak ada siswa yang mengalami penurunan setelah mendapatkan metode les. Nah, untuk positive ranks ini bisa kita lihat N-nya 25, artinya untuk sampel 25 orang siswa tersebut semuanya mengalami kenaikan dengan rata-rata ranks yaitu sebesar 13,00 dan untuk sum of ranks-nya sebesar 325,00 ini. Untuk TIS ini adalah kesamaan antara sebelum menggunakan metode les dan sesudah menggunakan metode les. Untuk TIS sendiri ini 0, berarti tidak ada siswa yang memiliki nilai sama dari sebelum menggunakan metode les dan sesudah menggunakan metode les. Untuk total ini 20 orang siswa, sampelnya 25. Nah, untuk kolom tes statistik di sini bisa kita lihat bahwa untuk nilai signifikansi totalnya sebesar kurang dari 0,001.
Berarti dapat kita simpulkan bahwa jika nilai itu kurang dari 0,05, tadi kan sebesar 0,01, artinya H0 diterima. Bahwa ada pengaruh metode les terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 7A. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan uji Kendall. Nah, untuk uji Kendall sendiri, uji Kendall merupakan uji statistik non-parametri yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang berskala ordinal. Menurut Jonathan Sarwono pada bukunya tahun 2015, kriteria tingkat keeratan hubungan koefisien korelasi itu dibagi menjadi 5, di mana nilai koefisien korelasi dari 0,00 sampai 0,25 itu artinya hubungannya sangat lemah. Kemudian kalau 0,51 sampai 0,75 itu kuat. Kemudian kalau 0,76 hingga 0,99 itu sangat kuat, dan jika lebih dari nilai 1 artinya hubungannya itu sempurna. Di sini saya sudah mempunyai data dari kasusnya, yaitu data ini ingin melihat peringkat pengalaman untuk H0-nya jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya ada hubungan yang nyata antar variabel. Kemudian jika nilai signifikansi kurang dari 0,5, artinya tidak ada hubungan yang nyata antar variabel. Nah, di sini kita sudah membuat data, sudah ada data, yaitu peringkat pengalaman kerja dan peringkat kemampuan komunikasi. Di mana skor X ini adalah Oke, yang pertama sama seperti tadi, kita akan membuka aplikasi SPSS, kemudian kita akan membuat lembar kerja baru untuk data pengujian Kendall. Nah, di sini untuk yang pertama kita akan pindahkan data skor X dan X dengan kita copy, kemudian kita pindahkan ke SPSS. Di sini kita paste. Kemudian yang kedua, untuk skor Y ini kita pindahkan. Kita pindahkan ke variabel sebelahnya. Nah, di sini datanya sudah masuk, kemudian kita klik variabel view untuk mengubah nama dan juga label. Yang pertama kita ubah ini menjadi variabel X, kemudian yang kedua kita ubah menjadi variabel Y. Untuk label sendiri di sini kita akan buatkan pengalaman kerja. Dan yang untuk variabel Y kita buat menjadi kemampuan komunikasi. Oke, karena di sini datanya harus ordinal, maka measure kita akan ubah menjadi ordinal untuk keduanya. Oke, jika sudah, kita akan balik ke data view di sini. Oh ya, untuk desimal jangan lupa kita ubah menjadi 0 karena tidak ada angka di belakang koma. Kemudian kita klik data view. Untuk analisis Kendall sendiri, kita akan klik analyze, kemudian correlate. Nah, kemudian kita klik define. Nah, di sini kita akan pindahkan variabel pengalaman kerja dan juga variabel kemampuan komunikasi ke kolom variables. Kemudian kita beri centang pada correlation coefficient ini, kita beri centang pada Kendall Staudy, dan untuk person ini kita hapuskan centangnya. Kemudian untuk test of significance ini kita klik yang two-tiled. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji Kendall, yaitu kita ingin melihat hubungan antar variabel. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk signifikansi two-tiled dari kolom correlation ini yaitu sebesar 0,002, di mana nilai ini di bawah 0,05, yang artinya ada hubungan yang nyata antar variabel. Kemudian yang kedua, kita akan melihat keeratan hubungan antar variabel. Bisa pada tabel correlation ini bisa kita lihat bahwa nilainya yaitu sebesar 0,857, yang artinya dari bukunya Jonathan tadi bahwa dengan nilai 0,857 ini yang artinya bahwa
hubungan antar variabel ini memiliki tingkat keeratan yang sangat kuat gitu. Dengan sampel tadi 10 orang karyawan memiliki tingkat keeratan yaitu sangat kuat. Dan untuk tanda bintang 2 ini artinya itu bahwa kedua variabel ini tuh memiliki hubungan yang terbentuk dari pada angka 0,01. Nih bisa kita lihat di sini bahwa itu 0,85 yang artinya itu sangat kuat. Jadi hubungan antar variabel ini sangat kuat dan ada hubungannya, yaitu hubungannya nyata. Kemudian yang keempat, saya akan melakukan uji one sample t-test. Nah, untuk uji one sample t-test sendiri, yaitu uji ini untuk melihat atau membandingkan rata-rata sampel untuk data yang berdistribusi normal. Nah, untuk hipotesis dari uji ini, kasus saya ini, jika H0 nilainya itu lebih besar daripada 0,05, artinya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif, nilai signifikansinya kurang dari 0,05, artinya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di pramuka itu tidak sama dengan nilai 75 gitu. Jadi di sini sudah ada data rata-rata hasil belajar dari siswa yang aktif di organisasi pramuka. Kemudian untuk pengujian one sample t-test sendiri sama seperti tadi. Yang pertama kita akan membuat lembar kerja baru, lembar kerja data yang baru, di mana data ini kita akan ambil pada data Excel yang sudah kita siapkan untuk rata-rata hasil belajar. Data ini akan kita copy SS yang baru ini. Nah, kita paste di sini. Oke, jika sudah, yang pertama kita akan klik variable view, kemudian kita ubah name ini jadi hasil. Kemudian untuk label kita beri hasil belajar. Oke, untuk desimal ini kita ubah menjadi 0 karena kita tidak ada angka ya di belakang koma. Kemudian di sini kita akan melihat dulu apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Caranya yang pertama kita akan klik data view, kemudian kita klik analyze, kemudian kita klik descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Nah, untuk variabel hasil belajar ini kita pindahkan ke kolom dependent, kemudian kita klik plots. Nah, di sini kita akan centang untuk normality plots with test. Ini kita centang karena kita akan melihat data kita berdistribusi normal atau tidak. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji tadi, uji normalitas, melihat apakah data kita berdistribusi normal atau tidak. Kita akan lihat dari kolom test of normality. Di sini kita akan lihat di Shapiro-Wilk. Mengapa kita lihat di sini? Karena jika data kita kurang dari 50, kita akan melihatnya menggunakan Shapiro-Wilk. Jika data kita lebih dari 50 sampel, kita akan melihatnya melalui kolom Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk Shapiro-Wilk sendiri, di sini sudah mendapatkan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,910. Yang artinya kita lihat lagi bahwa jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka artinya data kita ini berdistribusi normal. Dan artinya nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di organisasi pramuka itu melakukan uji one sample t-test dengan cara klik analyze, kemudian kita pilih comparisons. Nah, kemudian kita klik one sample t-test. Kemudian kita pindahkan tes variables ini. Kemudian di sini karena kita akan meneliti apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa tadi nilainya 75 atau tidak, maka kita akan klik, kita akan tuliskan 75 nilainya, kemudian oke. Sebelumnya kita bisa lihat ke option untuk tingkat kepercayaan 95%. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output dari uji one sample t-test. Bisa kita lihat di sini dengan sampel tadi 15 orang siswa yang aktif di pramuka, dapat kita peroleh bahwa nilai signifikansi totalnya 0,111. Di mana untuk
nilai 0,111 artinya di atas lebih besar daripada 0,05 yang artinya H0 tuh ditolak. Berarti nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di pramuka bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di pramuka itu dengan nilai rata-ratanya sebesar 72,53, bukan 75. Jadi hipotesisnya ditolak. Oke, untuk pengujian yang terakhir saya akan melakukan uji median extension, di mana uji ini merupakan uji yang ada di statistik non-parametrik dengan tujuannya yaitu biasanya digunakan untuk menguji hipotesis komparatif median sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Nah, untuk kasus ini saya akan melihat apakah dari kasus ini sampelnya 40. Di sini saya akan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kemampuan menjual dari 10 orang sales rokok dari 4 wilayah daerah yang berbeda nilai performa. Nah, di sini untuk daerah penjualan, untuk 1 itu saya beri nama Medan, 2 itu Lampung, 3 Palembang, dan 4 Padang. Untuk hipotesisnya, jika nilai statistik kurang dari nilai tabel, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada performa kemampuan sales dalam menjual rokok di 4 wilayah yang berbeda. Dan jika nilai statistik lebih dari nilai tabel, maka artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada performa kemampuan sales dalam menjual rokok di 4 wilayah yang berbeda. Untuk pengujian median extension sendiri sama halnya seperti pengujian yang lainnya, kita akan klik ke SPSS, kemudian kita akan buka lembar kerja baru untuk lembar kerja data yang baru. Oke, kita akan sampel ini ke dalam aplikasi SPSS, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini, kita pindahkan ke data view, kita paste. Oke, di sini sudah muncul data yang kita pindahkan dari Excel tadi. Kemudian kita klik variable view untuk mengubah name dan juga label serta values kita akan ubah. Untuk name sendiri di sini kita akan merubahnya menjadi variable X saja. Kemudian yang kedua ini kita beri nama variabel Y. Untuk label di sini kita akan beri produk terjual. Nah, untuk label Y kita beri wilayah. Wilayah penjualan. Oke, kemudian untuk value sendiri ini kita akan ubah karena kita menggunakan 4 wilayah, maka kita akan mengisi 4 wilayah tersebut di sini. Untuk value 1 itu namanya tadi untuk wilayah Medan. Kemudian ditambah untuk wilayah kedua itu Lampung. Kemudian wilayah yang ketiga itu Palembang. Dan wilayah yang keempat itu Padang. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, kemudian kita akan pindah ke data view untuk pengujian median extension. Kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test. Kemudian di sini kita akan pilih ke independent sample. Nah, di sini kita akan pindahkan variabel produk terjual ke kolom test variable list. Kemudian untuk variabel wilayah penjualan kita pindahkan ke grouping variable. Kemudian kita klik define. Nah, untuk range for grouping variables di sini karena kita menggunakan 4 wilayah yang jadi untuk minimum kita akan tuliskan 1 dan juga untuk maksimum kita tuliskan 4. Kemudian untuk test type karena kita akan melakukan pengujian median, maka kita akan centang untuk median dan untuk proses kali ini kita hilangkan centangnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil dari output dari pengujian median extension. Di sini bisa kita lihat di sini dengan wilayah penjualan, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4, kita bisa lihat bahwa produk terjual yang lebih dari nilai median atau nilai tengah pada wilayah 1 itu terdapat 7.
sedangkan di wilayah 2 terdapat 5, wilayah 3 terdapat 4, dan wilayah 4 terdapat 3. Kemudian untuk produk terjual yang kurang dari nilai median, itu di wilayah 1-3, wilayah 25, wilayah 6, dan wilayah 4 itu ada 7. Untuk kolom tes statistik di sini bisa kita lihat dengan sampel 40 produk penjualan tadi didapatkan median sebesar 4. Kemudian kita lihat nilai chi-square-nya sama dengan 3,509 dengan DF3 dan nilai signifikansi sebesar 0,320. Kita lihat lagi di sini bahwa nilai dengan chi-square 3,509 dan DF 3 untuk tingkat signifikansi 0,05, maka jika kita lihat di tabel berarti 1 dikurangi 0,05 yaitu 0,95, jadi dapat 7,815, di mana nilai ini berarti lebih besar daripada nilai chi-square yaitu 3,509. Artinya H0 ini diterima karena nilai statistik itu lebih kecil daripada nilai tabel. Tadi nilai statistiknya 0,359. Sorry, 3,509. Ini lebih kecil dibandingkan dari nilai tabel yaitu 7,815. Oke, yang kedua bisa kita lihat bahwa nilai nilai tabel 7,815 ini lebih besar dibandingkan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,320. Di sini. Untuk nilai signifikansinya sebesar 0,320 ini lebih besar daripada alfa 0,05. Yang artinya H0 kita terima karena nilai statistik ini lebih kecil daripada nilai tabel, yaitu sebesar 3,509. Dapat kita simpulkan bahwa tidak dapat perbedaan yang signifikan pada performa kemampuan sales dalam menjual rokok di 4 wilayah yang berbeda. Jadi H0 diterima. Oke, sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.